Pertanyaannya, apakah kita mau duduk diam menyadari Tuhan yang hadir, ataukah kita menunggu kita dibuat duduk diam lemas oleh Tuhan untuk sadar akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Alangkah berlimpah-limpah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, hidup kita ini berharga. Dan harga itu kerap tidak kita sadari. Lalu buah-buah hidup kita tidak lagi kita dapat rasakan. Dan minggu-minggu ini kita perlu belajar menyadari rahmat yang tersembunyi dalam hidup kita. Kata mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Sejauh mana kita sadar akan Dia yang hadir dalam hidup kita setiap hari, bahkan tidak pernah pergi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, setiap orang Kau kenal namanya. Semoga kami mengalami pemeliharaanmu yang penuh kasih sayang, dan perkenankanlah kami memasuki kedamaianmu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Karena iman, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Iman mereka telah memberi mereka suatu kesaksian yang indah. Namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang-orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Ia telah menunjukkan kasih setia-Nya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Dalam kebingunganku aku menyangka, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi ternyata Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjar-Nya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya, dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, janganlah siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya,
Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, saya ingin mengajak jenengan semua itu narik tali busur panah hidup kita itu jauh ke belakang. Jadi kalau disadarkan lagi, kita ini dimulai dari Advent lalu Natal. Natal itu kan Allah menjadi manusia, tapi bukan manusia yang super, yang serba bisa, tidak. Tetapi bayi yang lemah. Jadi jangkar hidup kita itu pertama-tama ditaruh dalam kelemahan. Jadi manusia itu diciptakan dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam hal-hal yang tidak sempurna. Jadi itu yang pertama-tama perlu kita sadari. Maka Allah itu menjadi manusia lemah. Maka kita dalam kelemahan dan keterbatasan punya keterbatasan pula untuk menggapai kesempurnaan. Tapi dalam diri kita itu dianugerahi dengan kerinduan untuk mencapai kesempurnaan yang ada dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini atau kemarin-kemarin itu setelah, ini kan kita minggu keempat setelah pembaptisan Tuhan atau setelah penampakan Tuhan. Masih ingat ya penampakan Tuhan yang ada 3 majus macam-macam itu kan Allah yang maha kuasa hadir dalam diri bayi lemah tetapi disembah. Dan 4 minggu setelah itu kita dibuat sadar. Kalau 2 minggu yang lalu Yesus mengatakan, "Apa yang kamu cari? Rabi, di mana engkau tinggal? Marilah dan kamu akan melihatnya." Minggu lalu kita dikatakan, minggu yang kemarin, seminggu yang lalu, kalau kamu ingin mengenal Tuhan lebih baik, maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Minggu kemarin kita dibuat sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita. Dan hari-hari ini kita perlu belajar untuk mengubah cara kita mengenal Tuhan. Maka jangkar kita itu harusnya sadar bahwa iya, aku ini berada dalam kelemahan dan kekurangan. Yang perlu disadari adalah Tuhan itu hadir dalam diri kita, dalam hidup kita yang lemah, kurang itu tadi. Maka yang utama bukan usaha kita. Minggu lalu kita belajar nih, bagaimana kita perlu mengolah tanah hidup kita. Kalau tanah berbatu-batu susah, kalau harusnya berbuah, iya. Tapi pertumbuhan hidup kita itu tidak kita tahu, tetapi yang utama adalah sadar bahwa Tuhan yang pegang peranan. Maka Injil hari ini itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus yang hadir dalam diri bayi lemah itu
pelan-pelan ditunjukkan, bertumbuh. Yesus bertumbuh dalam menyadari siapakah dirinya. Karena dia manusia 100%. Kita bisa juga bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Melalui apa? Ya mau nggak mau melalui kelemahan, melalui keterbatasan, melalui kekurangan. Yang kalau orang A ini punya kekurangan, B punya kekurangan, C punya kekurangan. Hasilnya apa kalau kumpul? Kayak anak kecil-kecil itu loh. Kalau kumpul apa hasilnya? Padu, tukaran, konflik. Tapi dari situ Tuhan disadari. Maka tadi dikatakan ini saya ingin mengajak jenengan ini melihat sebentar orang yang kerasukan ini. Orang kerasukan ini dikatakan, siapa namamu? Legion. Legion itu kalau dalam bahasa dalam istilah Romawi itu satu legion itu 6.000 orang. Jadi dikatakan ini, siapa namamu? Legion. Ini banyak berarti ini. Maka tadi dikatakan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu dirasuki. Pertama-tama dia mengatakan, kami legion, aku legion, kami banyak, jangan melawan kami. Tapi Yesus waktu mengatakan, keluarlah dari orang itu. Orang ini memohon, jangan usir kami dari daerah ini. Lalu setelah disembuhkan, duduk. Ini satu dinamika hidup kita. Pada saat kita itu mementingkan kuasa hidup kita, kemampuan hidup kita, kita bisa melawan Tuhan. Tetapi pada saat kita ditunjuk, bertabrakan dengan kuasa Tuhan, kita yang bisa kita buat hanyalah duduk, lemas, diam. Pertanyaannya, apakah kita mau duduk diam menyadari Tuhan yang hadir, ataukah kita menunggu kita dibuat duduk diam lemas oleh Tuhan untuk sadar akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Yesus bersabda, pulanglah ke rumah dan kampungmu, dan beritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Tuhan, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Yesus telah mewartakan nama-Mu kepada kami. Kami mohon, semoga kami pun mewartakan cinta kasih-Mu dan kehadiran-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.